Selamat sore sahabat Mawas. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Bidang Kerasulan Khusus. Beliau baru dilantik menjadi Kepala Bidang dan kita akan coba lihat bagaimana sih kira-kira profil seorang Bu Indri dan juga kira-kira apa harapan-harapan beliau untuk ke depan terhadap perkembangan seksi Komsos yang menjadi seksi yang berada di bawah asuhan Kepala Bidang Kerasulan Khusus dan juga perkembangan gereja dan multimedia secara umum bagaimana. Oke sahabat Mawas, kita nggak usah lama-lama lagi, mari kita temui Bu Indri. Selamat sore Bu Indri. Selamat sore Pak Edi, apa kabar? Bagaimana Bu? Ya dalam situasi pandemi begini kita masih bisa ketemu itu, masih bisa sehat, itu juga sebuah rahmat Tuhan. Ya. Oke Bu, kalau ngobrol-ngobrolnya lebih sambil duduk mungkin lebih santai ya. Setuju. Oke. Ya. Bu, Iya Pak. saya nanya sedikit ya. Iya. Sebelum ini pernah jadi kabid belum? Loh, ya belum pernah. Belum ya? Iya. Kalau baru pertama itu gimana sih Bu? Jadi kabid itu kira-kira rasa atau kira-kira ya mestinya bahagia saja lah. Tapi saya ingin tahu sih pandangan Bu Indri untuk menjadi kabid itu seperti apa ya Bu? Ya, buat saya pribadi menjadi kabid ini mengagetkan. Oh, mengagetkan? Iya, mengagetkan dalam artian saya tidak menyangka kalau saya itu diberi tugas pelayanan untuk menjadi kabid kerasulan khusus. Ya. Jadi ceritanya pada saat saya waktu itu memang diminta untuk menjadi salah satu calon untuk kabid, itu bayangan saya itu jauh. Saya itu tidak punya pikiran untuk jadi kabid sebenarnya. Sempat nolak nggak Bu? Oh sempat, waktu wawancara saya menolak. Loh, oke. Gitu ya Bu? Iya, waktu wawancara saya menyampaikan kalau bisa jangan saya. Gitu. Oke. Tetapi kemudian waktu Romo memanggil saya dan berbicara berdua begitu ya. Dan saya juga memikirkan matang-matang bahwa menjadi ketua bidang ini mungkin tugas pelayanan yang Tuhan berikan untuk saya. Iya. Gitu. Jadi ya akhirnya saya menerima. Gitu ya Bu? Iya. Tapi tidak merasa ada jebakan-jebakan atau apa enggak ya? Akhirnya sekarang sudah legowo ya Bu? Pada saat saya menyampaikan iya, itu saya sudah langsung legowo. Mantap. Ya. Jadi sudah menjadi sebuah pilihan dan iya saya mau gitu ya Bu? Betul. Iya. Berarti nanti ke depan pasti komitmen dari Ibu sebagai kepala bidang bisa dipertanggungjawabkan lah. Ya, amin. Semoga Tuhan juga membantu saya. Oke. Dalam menjalankan peran sebagai kabid itu kan juga dibilang mudah ya mudah, dibilang tidak mudah ya tidak mudah. Kira-kira bagaimana Ibu menjalankan peran sebagai kabid itu agar nanti punya program-program ke depan itu dipastikan berjalan dengan baik? Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, menjadi kabid itu memang tidak mudah. Yang pasti satu hal yang saya ingat itu adalah bagaimana Bunda Maria itu menyatakan ya pada saat menerima kabar dari malaikat Gabriel. Ya, gitu ya. saya merinding Bu. Ngambil contohnya Ibunda dari Tuhan kita sampai saya merinding jadinya. Iya, Ya. karena ya Bunda Maria waktu itu memang ada gitu ya. Dia langsung bersedia untuk menerima tanggung jawab sedemikian besar. Iya. Dan itu artinya Bunda Maria itu sudah tahu komitmennya itu apa. Nah, jadi ya pada saat saya menyatakan ya terhadap kesediaan menjadi ketua bidang di Paroki Salib Suci, ya saya langsung memikirkan langsung tentang hal-hal yang bisa saya lakukan. Baik. Dengan ya saya tahu bahwa di kerasulan khusus nanti saya akan membantu teman-teman di komunikasi sosial, kemudian di si pendidikan dan juga si kerasulan misioner gitu. Ya saya langsung memikirkan memang apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan bersama dengan teman-teman gitu. Baik. Apalagi memang arah dasar
dari Keuskupan Surabaya ini bisa dibilang baru akan dilakukan di Paroki Salib Suci. Oke. Begitu. Nah, salah satu hal yang saya dan teman-teman ketua bidang lakukan itu adalah kami banyak berkomunikasi. Sehingga jadi dalam perjalanan kami berempat ini kami banyak berkomunikasi karena kami ingin mewujudkan cita-cita dari arah dasar Keuskupan Surabaya, terutama agar kami bisa melakukan sinergi. Jadi nanti akan banyak kegiatan itu kami lakukan bersama-sama antar bidang. Gitu. Ya. Jadi nanti menjalankan perannya juga secara kolektif kolegial dengan para kepala bidang yang lain ya Bu. Ya. Oke. Kalau dalam bidang kerasulan khusus ini itu kan ada seksi Komsos ya, kebetulan saya sebagai ketuanya. Kira-kira bagaimana sih menurut Ibu peran Komsos dalam mengejawantahkan semua ini bagi paroki, bagi umat, bagi lingkungan, kira-kira seperti apa Bu harapan Ibu? Nah, itu pertanyaan yang bagus itu. Ya, jadi waktu saya mendalami bahwa kerasulan khusus ini salah satunya menangani komunikasi sosial, kemudian saya juga membaca buku-buku yang dikeluarkan dari hasil musyawarah pastoral itu, ya saya bisa melihat bahwa peran dari komunikasi sosial ini sangat penting bagi gereja. Oke. Ya, jadi apalagi dengan masa pandemi seperti ini ya Pak ya. Jadi komunikasi sosial ini bisa dibilang menjadi backbone. Jadi menjadi tulang rusuk dari kegiatan. Tulang rusuk atau tulang punggung? Ya tulang punggung betul. Jadi menjadi tulang punggung bagi kegiatan yang ada di paroki. Gitu ya Bu. Ya, karena semua aktivitas yang dilakukan oleh paroki itu memang akhirnya itu kembali lagi ke komunikasi sosial untuk dibantu dalam hal misalnya untuk istilah saya itu komunikasi sosial itu bisa menjadi humas dari setiap aktivitas yang ada di paroki. Kemudian komunikasi sosial ini juga mengambil peran untuk membantu aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu ke arah media sosial atau ke arah digital gitu. Karena keterbatasan kemungkinan untuk bertemu ya Bu. Betul. Karena kan memang kita belum tahu pandemi ini berlangsung sampai kapan. Ya semoga cepat selesai Bu. Ya amin. Tapi tetap meskipun nanti pandemi sudah berakhir, ya kita ini komunikasi sosial ini memegang peranan penting terutama untuk generasi muda gereja. Karena generasi muda gereja ini, kaum milenial ini sangat dekat dengan media sosial. Iya, betul sekali itu Bu. Jadi ada orang bilang kalau media cetak itu sudah media zaman purba, sekarang lebih banyak ke arah media digital yang lebih fleksibel, bisa diakses dari mana saja, dan secara update-nya itu menjadi lebih cepat. Bisa lebih cepat. Iya, betul. Gitu. Lebih cepat, lebih masif, dalam artian bisa dinikmati siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Baik. Internet yang mengubah wajah dunia ya Bu. Betul. Nah Bu, untuk menjalankan fungsi Komsos yang seperti tadi, kita perlu juga ada inventaris-inventaris yang ya perlu dukungan dalam hal inventarisasi peralatan dan sebagainya. Kira-kira pendapat Ibu bagaimana ya Bu? Ya, saya memahami dan sangat mengerti gitu ya bahwa untuk bisa menjalankan peran yang terbaik dari komunikasi sosial itu memang dibutuhkan peralatan yang harganya tidak murah gitu. Ya, betul Bu. Tidak murah, betul, saya memahami karena peralatan multimedia ini memang peralatan multimedia ini memang ya untuk yang bisa menghasilkan sesuatu karya yang baik itu ya harus berkualitas begitu saya tahu. Nah, ya karena ini juga yang saya tahu tim di BGKP juga baru ya, dan saya rasa ada teman-teman dari Komsos juga yang ada di dalam situ. Ya, harapan kita bersama tentu semoga apa yang menjadi kebutuhan dari Komsos ini itu juga nanti bisa ditangkap oleh teman-teman BGKP gitu. Dan kalau memang kegiatan atau inventaris ini dibutuhkan untuk kegiatan Komsos, semoga amin, itu bisa disetujui. Amin, semoga Bu. Ya, dan saya juga tidak menutup kemungkinan ya
kalau memang nanti ada teman-teman yang baik hati yang bersedia menjadi donatur, dalam artian untuk peralatan tertentu itu ada umat yang bersedia untuk, oh saya yang nutupin ini, saya yang membeli ini untuk Komsos, ya kenapa tidak? Iya, betul Bu. Ya. Karena hal yang pernah kita alami di periode sebelumnya adalah Ya. ada anak-anak muda, Ya. mereka mau menjadi operatornya, tapi tidak ada peralatannya Bu. Ya. Itu menjadi kendala tersendiri. Mungkin itu bisa menjadi jembatan juga bagi anak-anak muda supaya mau lebih aktif di Komsos Bu. Dan ini juga sejalan dengan yang sinergitas tadi itu. Ya. Jadi nanti dari kerasulan khusus bisa mungkin bersinergi dengan bidang formasio, karena kan anak-anak muda ada di bidang formasio, begitu kan. Jadi ya dengan sinergitas ini semoga ini semakin memberdayakan anak-anak muda dan juga membuat suasana di komunikasi sosial ini semakin maju. Bu Indri, selama ini kan Komsos identiknya dengan mawas berupa majalah. Sering perjalanan bahwa mawas ini juga akan kehilangan, istilahnya tidak up to date lagi dengan situasi yang saat ini, sehingga akan bermetamorfosa menjadi mawas TV yang lebih bisa dijangkau oleh banyak umat dari mana saja, kapan saja yang seperti tadi, dan juga kita dalam berkarya juga bisa lebih up to date, karena kalau majalah itu harus tunggu sekian lama baru terbit satu kali, sementara kalau mawas TV akan bisa lebih sering. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang itu dan mungkin harapan seperti apa Bu? Ya Pak Edi, saya menyambut baik metamorfosis mawas majalah ini menjadi mawas TV. Gitu. Karena ya inilah memang kebutuhan masyarakat saat ini, gitu, kebutuhan umat saat ini. Jadi saya bisa melihat sendiri, bahkan orang tua saya yang sudah tua pun ya Pak ya, itu kalau baca itu sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi memang beralih ke HP, begitu ya. Jadi kalau ada informasi apapun itu lebih banyak menerima informasinya itu dari HP, gitu. Ya. Saya juga masih ingat satu ketika saya ngobrol sama Pak Indra itu, majalah ini seperti pelajaran sejarah, karena saya sudah tahu semua, katanya gitu. Iya, nah itu, apalagi kan nanti Mawas TV ini salah satu tujuannya itu untuk ya membantu mempromosikan kegiatan-kegiatan setiap seksi yang ada di Paroki Salib Suci, begitu ya. Jadi ini sangat pas gitu, dengan bisa menjangkau kaum milenial, kemudian juga bisa menjangkau umat di mana saja. Bahkan ini juga menjadi media promosi untuk Paroki Salib Suci sendiri. Jadi umat dari paroki lain itu mungkin jadi bisa semakin mengenal Paroki Salib Suci itu seperti apa, aktivitasnya apa saja. Begitu. Karena jangkauannya yang lebih luas tadi. Iya. Kalau kira-kira mungkin pembenahan seperti apa yang bukan pembenahan, saya lebih banyak berharap bahwa apa sih sebenarnya harapan Ibu kalau dalam dunia media digital ini? Ya Pak, harapan saya terkait Mawas TV begitu ya Pak ya? Enggak, sosial media secara umum Bu. Secara umum, baik. Karena nantinya Komsos juga akan mengelola semua media sosial yang ada, platformnya mungkin melalui Instagram, kemudian nanti juga ada Facebook, termasuk YouTube yang akan mempromosikan hal itu. Baik. Gitu Bu. Ya, harapan saya bahwa semua yang disampaikan melalui media sosial, terutama melalui jalur Komsos di Paroki Salib Suci, ini bisa menunjukkan reksa pastoral dari Paroki Salib Suci. Jadi betul-betul bisa menjadi semacam bukan sejarah, tapi ini menjadi salah satu alat untuk pendokumentasian setiap aktivitas yang ada di Paroki Salib Suci. Baik. Bagaimana gerak langkah setiap umat yang ada di Paroki Salib Suci ini bisa disampaikan melalui media sosial oleh komunikasi sosial. Oke, baik Bu. Nah Bu, itu kan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang itu. Semua harapan Ibu dan sebagainya sebagai kabit maupun terhadap seksi Komsos. Nah sekarang harapan Ibu kepada rekan-rekan semua umat atau juga mungkin entah sahabat-sahabat Mawas dimanapun berada, kira-kira bagaimana Bu? Mungkin ada yang perlu disampaikan?
Ya, harapan saya itu siapapun yang melihat acara ini, melihat rekaman ini, itu bisa membagikan link yang ada di bawah ini ke semua yang dikenal gitu ya. Jangan lupa klik subscribe, kemudian share dan tekan belnya itu supaya nanti kalau ada Notifikasi. video baru ya itu langsung semuanya dapat notifikasi. Dan jangan gitu. lupa like-nya ya, jempol. Iya, jempol penting. Nah, sahabat Mawas, itulah tadi hasil ngobrol-ngobrol ringan dengan Ibu Kepala Bidang Kerasulan Khusus, Bu Indri, mengenai harapan dan program kerja beliau ke depan seperti apa. Mari kita dukung juga demi kebaikan gereja dan kebaikan umat semua. Ibu, kira-kira apakah ada yang perlu disampaikan lagi sebelum kita close? Ya, buat Sobat Mawas, ini adalah kali pertama saya menjadi ketua bidang dan saya memohon bantuan doa dari teman-teman semua agar semua yang sudah tadi disampaikan, semua rencana, semua harapan itu dapat berjalan dengan baik. Tapi saya yakin dan percaya dengan bantuan Tuhan kita semua pasti bisa. Terima kasih. Oke, baik Bu Indri, terima kasih waktunya. Saya ucapkan selamat bekerja, selamat berkarya dalam nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Baik sahabat Mawas, kita akhiri untuk sore ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sehat.